Saudara-saudaraku umat Islam, di mana saja berada, dalam tingkatan apa saja, bekerja dalam jabatan apa saja, bertugas, mari kita membawa negeri ini kepada kemenangan dengan bersungguh-sungguh, melibatkan Allah dalam segala langkah. Kemerdekaan kita raih bersama dengan melibatkan Allah. Jenderal Sudirman selalu melibatkan Allah dalam perjuangannya, selalu menjaga sholat, selalu menjaga zikir. Para pendahulu-pendahulu kita, Masya Allah, Pak Yunus dengan melibatkan tawakal kepada Allah, walaupun pada saat itu belum mendapatkan kemenangan, tapi perjuangan yang terus melibatkan Allah tidak ada hentinya. Pangeran Diponegoro melibatkan Allah dalam perjuangannya, walaupun saat itu belum berhasil, tapi akhirnya dengan suatu kesungguhan yang tidak ada henti-hentinya, para ulama dengan terus memekikkan takbir dan terus mendekatkan diri kepada Allah, terus memperbaiki diri. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, akhirnya kemerdekaan bisa dicapai. Maka umat Islam pada saat ini harus terus melibatkan Allah dalam mengisi kemerdekaan. Harus terus dalam rangka bersyukur kepada Allah semua langkah-langkahnya, tanpa mengesampingkan hak non-muslim. Silahkan non-muslim dengan kegiatannya, tapi umat Islam harus melibatkan Allah dalam membangun negeri ini, harus melibatkan Allah dalam mengisi kemerdekaan ini. Umat Islam harus dididik menjadi muslim yang sesungguhnya. Para pejabat yang muslim harus bertakwa kepada Allah dan mengajak pejabat-pejabat yang muslim yang lain yang berada di bawahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk merasa diawasi oleh Allah, untuk jujur, untuk memegang amanah, untuk benar-benar menunaikan tugas sebagaimana ketentuan yang ada, untuk benar-benar melindungi rakyatnya, untuk melindungi bawahannya. Hidupkan suasana-suasana zikir, hidupkan suasana-suasana mempelajari agama, hidupkan akhlak agama. Maka negeri ini insya Allah dengan izin Allah juga akan keluar dari kesulitan-kesulitannya dan akan dimuliakan oleh Allah. Umat Islam harus yakin, umat Islam sendiri harus yakin bahwa kemuliaan dunia akhirat hanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedamaian, kebahagiaan hanya dengan takwa kepada Allah. Maka pelaku-pelaku ekonomi selain mengandalkan, selain menggunakan pengetahuan atau teori-teori ekonomi, juga harus berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini dilaksanakan, insya Allah negeri kita akan jaya, negeri kita akan mulia. Jadi pada saat para umat Islam sendiri di berbagai kedudukan, di berbagai jabatan, dari bawah sampai atas, tidak melibatkan Allah, seakan-akan kemudahan-kemudahan saat ini yang bisa diraih adalah hasil usahanya sendiri, bukan karena anugerah Allah, maka sesungguhnya sedang menuju kepada kehancuran.
sedang menuju kepada kerugian. Dan setan akan masuk di dalam segala langkah-langkahnya. Dan kita semuanya akan menyesal. Oleh karena itu, saudara-saudaraku umat Islam, di mana saja berada, di dalam tingkatan apa saja profesinya, mari bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersungguh-sungguh merasa dilihat oleh Allah, sehingga akan mempertimbangkan semua perbuatannya. Mari bersungguh-sungguh merasa didengar oleh Allah, sehingga mempertimbangkan semua ucapannya. Dan menyadari betul bahwa Allah melihat yang zahir maupun yang batin, sehingga juga menjaga hati, kejernihan hati, ketulusan hati pun dijaga, karena merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kemerdekaan kita benar-benar mengantarkan negeri ini, mengantarkan bangsa kita kepada bangsa yang besar, bangsa yang akan membawa kedamaian dunia, kebahagiaan dunia.